tahun 2026, Samsung kembali menyegarkan lini Michelin andalan mereka melalui peluncuran Galaxy A57 pada bulan Maret lalu. Sebagai penerus dari Galaxy A56 yang dirilis pada tahun 2025. Pastinya, banyak dari kalian yang penasaran. Seberapa besar sih upgrade yang dibawa oleh A57 ini? Apakah layak buat upgrade? Yuk kita bahas tuntas perbandingannya. Desain dan build quality. Kita mulai dari sektor desain. Dari luar mungkin terlihat mirip. Tapi kalau kalian pegang, Galaxy A57 terasa jauh lebih tipis dan ringan. A57 memiliki ketebalan hanya 6,9 mm dan berat 179 gram. Jauh lebih ramping dibandingkan A56 yang tebalnya 7,4 mm dan berat 198 gram. Keduanya sama-sama menggunakan material premium berupa perlindungan Gorilla Glass Victus Plus di layar depan maupun bodi belakang, serta frame berbahan aluminium. Namun ada satu peningkatan yang signifikan di A57, yaitu sertifikasi ketahanan air dan debu yang naik kelas menjadi IP68, yaitu tahan direndam air 1,5 meter selama 30 menit. Sementara A56 masih di IP67. Layar. Beralih ke bagian layar, di atas kertas ukurannya sama-sama 6,7 inci dengan resolusi Full HD+, refresh rate 120Hz, mendukung HDR10+, dan punya tingkat kecerahan puncak yang sangat terang di 1900 nits. Bedanya, Galaxy A57 menggunakan panel Super AMOLED Plus, sedangkan A56 memakai Super AMOLED standar. Selain itu, karena bodinya yang lebih ringkas, rasio layar ke bodi pada A57 mencapai 88,8%, yang artinya bezel layarnya sedikit lebih tipis ketimbang A56 yang berada di rasio 87,7%. Kedua layar ini juga sudah dilindungi oleh kaca terkuat dari Corning, yaitu Gorilla Glass Victus Plus. Performa dan software. Untuk urusan dapur pacu, Samsung memberikan jeroan baru. Galaxy A57 ditenagai oleh chipset Exynos 1680 dengan pabrikasi 4 nanometer dengan GPU Eclipse 550 yang merupakan upgrade langsung dari Exynos 1580 pabrikasi 4 nanometer dan GPU Eclipse 540 pada Galaxy A56. Peningkatan ini pastinya akan memberikan performa gaming dan multitasking yang lebih mulus. Di sektor software, Galaxy A57 langsung berjalan di Android 16 dengan One UI 8,5 dari dalam kotak. Sebagai perbandingan, A56 tahun lalu rilis dengan Android 15 dengan One UI 7. Kabar baiknya, Samsung sangat dermawan karena kedua HP ini sama-sama dijanjikan hingga 6 kali upgrade OS Android Mayor. Konektivitas dan sensor. Meskipun sering dianggap sepele, fitur konektivitas di A57 ternyata jauh lebih future-proof. Galaxy A57 sudah mendukung Wi-Fi 6E, yaitu dual atau tri-band, dan Bluetooth versi 6.0 terbaru, meninggalkan A56 yang masih menggunakan Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.3. Satu lagi detail kecil yang penting, A57 kini dibekali sensor proximity optik sungguhan, memperbaiki kekurangan di A56 yang masih menggunakan virtual proximity sensing. Kamera. Nah, kalau untuk urusan fotografi, Samsung tampaknya masih sangat percaya diri dengan setup di Galaxy A56 karena spesifikasi kameranya nyaris tidak berubah. Keduanya dibekali kamera utama 50 megapiksel dengan OIS, kamera ultrawide 12 megapiksel, kamera makro 5 megapiksel, dan kamera selfie 12 megapiksel. Perekaman video juga sama-sama mentok di 4K 30 fps untuk kamera depan dan belakang. Perbedaan minor hanya ada di fitur software perekaman video kamera utama, di mana A57 kini mendukung format HDR selain fitur penstabil gyro EIS. Baterai dan daya tahan. Di sektor daya, kedua ponsel ini mengemas baterai berkapasitas 5000 mAh dengan dukungan fast charging 45 watt yang sama. Tetap yang menarik, berkat efisiensi Exynos 1680, tes ketahanan daya untuk Uni Eropa menunjukkan bahwa Galaxy A57 masuk dalam kategori energi kelas A dengan ketahanan daya hingga 52 jam.
lebih efisien dibandingkan Galaxy A56 yang berada di energi kelas B dengan ketahanan 44 jam. Kesimpulan. Sebagai penutup, mari kita bicara soal varian dan harga. Galaxy A57 hadir dengan warna navy, grey, ice blue, dan lilac. Sementara Galaxy A56 punya opsi warna pink, olive, graphite, dan light ray. Di pasar global, harga A56 saat pertama kali dirilis tercatat sekitar $350 atau sekitar 5,5 jutaan. Sedangkan untuk A57 di varian 256 8GB, harganya mencapai Rp56,99 di India. Perlu diingat, keduanya tidak lagi memiliki slot microSD. Jadi kesimpulannya, Galaxy A57 membawa upgrade manis di sektor desain yang lebih tipis dan tangguh dengan IP68. Chipset generasi baru Exynos 1680, bezel yang lebih tipis berkat Super AMOLED Plus, serta konektivitas tingkat dewa seperti Wi-Fi 6E dan Bluetooth 6. Bagaimana menurut kalian? Apakah fitur-fitur baru di Galaxy A57 ini cukup buat bikin kalian ganti HP? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video perbandingan selanjutnya.